Dia adalah bidadari Qinkyu yang diidamkan semua pria di dunia. Namun ia rela merendahkan diri, berpura-pura menjadi penari di depan Raja Iblis, demi memikatnya dengan kecantikan, untuk menyelamatkan gurunya. Gerak tubuhnya menggoda, setiap senyuman dan lirikan penuh pesona. Namun semua itu menyembunyikan bahaya. Raja Iblis pun mengerahkan napas terakhirnya, hampir menghancurkan jiwanya. Kalau bukan karena ia rubah abadi berekor 9, ujian itu tak mungkin bisa ia lewati. 9 nyawa tinggal 1. Tapi ia tetap rela mengorbankan diri demi sang guru. Namun jasanya dirampas oleh sang kakak. Berpura-pura terluka parah demi menyelamatkan guru. Mendapatkan simpati seluruh klan. Bahkan orang tua mereka pun meminta ia menyerahkan inti keabadian. Mereka bilang ia rubah putih berekor 9. Punya 9 nyawa tak takut mati. Meski menyerahkan inti masih bisa hidup. Padahal tak ada yang tahu. Ia sudah mengorbankan nyawanya demi sang guru. Tinggal 1 nyawa terakhir. Namun ia tak berani mengatakannya. Karena ia menyelamatkan orang dengan cara menggoda. Begitu bicara, akan dihina semua orang. Saat ia menahan semua sakit dalam diam, sang kakak demi membuat semua orang membencinya, menyebarkan kabar bahwa ia jatuh cinta pada gurunya sendiri. Demi cinta, ia tak rela menyerahkan inti keabadian. Untuk membuktikan kebenarannya, kakaknya menyuruhnya meminum air pemutus cinta. Air itu bisa memutus semua ikatan kasih. Jika hati bersih maka takkan ada reaksi. Namun jika benar mencintai, rasa sakitnya akan luar biasa. Akhirnya ia dipaksa meminum air pemutus cinta. Lalu luka mengerikan muncul di wajahnya. Semua orang marah, menghina moralnya yang rusak, karena jatuh cinta pada gurunya sendiri. Mendengar semua caci maki itu, ia akhirnya tak tahan dan bicara. Katanya sejak kecil ia dikirim ke kahyangan. Sang guru yang mengajarinya bela diri, yang memberikan jimat pelindung hati, yang selalu ada di sisinya. Katanya ia mencintai gurunya, dan itu bukanlah kesalahan. Namun ucapan itu, justru membuat sang guru marah besar, dengan kejam mencabut inti keabadiannya. Menyuruh orang menghukumnya ke dunia fana, menjadikannya reinkarnasi 100 kali, dan setiap kehidupan harus ingat masa lalunya. Kehidupan pertama, ia menjadi pelayan rendahan di rumah bangsawan, disebut budak jelek karena luka di wajah. Setiap kali nyonya rumah kesal, ia disuruh telanjang dan dicambuk di salju. Bahkan, dipaksa memanggul batu 1000 kati naik gunung setiap hari, hingga akhirnya ia tersiksa sampai mati. Kehidupan kedua, ia terlahir sebagai putri dari negeri yang hancur, namun dicemari oleh musuh. Ia melawan sekuat tenaga, membakar jiwanya untuk mengusir para penjajah, lalu mencabut tusuk konde dan menusuk lehernya sendiri. Tapi saat itu, sang kakak kembali muncul, menggunakan sihir untuk mengurungnya, menyuruh dewa penjaga untuk mengawasinya ketat, agar ia tak bisa bunuh diri. Ia hanya bisa hidup dalam penderitaan. Suatu hari, ia yang sudah hancur lari dari tempat kurungan, dan bertemu dengan patung sang guru. Ia berlutut dan memohon ampun, mengaku bahwa ia telah salah. Patung itu sempat memancarkan cahaya emas. Ia pikir gurunya luluh, namun cahaya itu langsung padam. Dupa habis terbakar. Pertanda sang guru telah sepenuhnya meninggalkannya. Semua ini adalah jebakan yang dirancang sang kakak. Sang guru dibutakan, mengira ia masih berbuat jahat di dunia. Bersumpah takkan peduli padanya lagi. Ia kembali ditangkap, terus disiksa tanpa belas kasihan. Satu kehidupan demi satu kehidupan. Ia tak pernah bisa lepas dari takdir. Harga dirinya diinjak, jiwanya tercabik. Ia dijadikan alat pelampiasan dunia, hingga kehidupan terakhir. Demi bertahan hidup, demi sesuap makanan, ia terpaksa menjual dirinya. Saat itu ia akhirnya sadar, penantian ribuan tahunnya hanyalah sebuah lelucon. Hatinya telah mati sejak lama.